Baik, teman-teman mahasiswa ya. Baik, kita lanjut di pembahasan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi ya. Mengenai komitmen organisasi. Di sini ada 3, tadi sudah saya jelaskan ya. Misalnya kita ya, atau kita ingin sekali misalnya ke suatu tempat ya. Nah, biasa istilahnya itu menuju Roma ya. Jadi bagaimana keinginan kita kuat untuk tetap fokus ke sana ya. Itu sebenarnya faktor komitmen mempengaruhi komitmen organisasi ya. Jadi begitupun komitmen organisasi tidak lahir dengan sendirinya ya. Sejak awal pegawai sudah mempersiapkan diri, kemudian ia mengasahkan ya, untuk mengasahkan melalui pengalaman hidup ya. Jadi bagaimana dia berkeinginan kuat ya, dan organisasi mengarahkan melalui pelatihan dan ia pun diapresiasi karenanya ya. Jadi begitu seorang masuk di organisasi ya, biasanya yang pertama yang dilakukan itu adalah ada pelatihan dulu ya, agar karyawan baru tersebut bisa menyesuaikan dengan pekerjaan ya. Yang pertama di sini ada karakteristik pribadi ya. Karakteristik pribadi atau individu di sini ada 2 ya. Ada 2 variabel karakteristik individu. Yang pertama adalah variabel demografis ya. Variabel demografis ini meliputi gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja di sebuah organisasi. Jadi untuk karakteristik pribadi tadi ada gender ya, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seorang bekerja di sebuah organisasi tersebut. Jadi pengalaman juga ini mengatakan bahwa pengalaman itu sebenarnya guru yang paling hebat ya. Selanjutnya ada variabel disposisional ya. Untuk karakteristik pribadi ini ada 2 variabel ya. Variabel demografis dan variabel disposisional ya. Ini terkait dengan ya, ini terkait yang lebih kuat dengan komitmen organisasi. Sebab terdapat perbedaan pengalaman dari setiap anggota dalam organisasi tersebut. Ya, jadi terdapat pengalaman dari setiap anggota dalam organisasi tersebut. Ya tentunya misalnya kita ambil contoh ya, si A yang masuk tahun 2010 di organisasi tersebut dengan yang si B yang baru masuk di 2020 ya, tentunya berbeda pengalamannya dan dalam mengelola dan menjalankan organisasi tersebut. Yang kedua ada karakteristik organisasi. Yang ada dalam karakteristik organisasi tersebut adalah seperti struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Ya. Jadi ada struktur organisasi, ya, desain kebijaksanaan. Ya. Jadi bagaimana misalnya si A mengerjakan apa, ya, dan sampai pada tingkatan apa kewenangannya dalam organisasi tersebut. Ya. Yang ketiga ada pengalaman organisasi. Ya. Pengalaman dalam organisasi ini mencakup di dalamnya tentang kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi. Kemudian peran di dalam organisasi tersebut dan hubungan atau keterkaitan antara anggota organisasi dengan supervisor pimpinannya. Ya. Jadi pengalaman juga di sini adalah mencakup tentang kepuasan dan motivasi anggota. Tentunya tidak bisa lepas dari peran seorang supervisor ya, atau pimpinan atau manajer lah di dalam suatu organisasi tersebut. Ya. Jadi bagaimana langkah-langkah ya yang dilakukan oleh supervisor tadi atau pimpinan dalam organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerja ya atau performa karyawan tersebut. Lanjut ke slide 11. Ada manfaat komitmen organisasi. Ya. Di sini ada 4 manfaat komitmen organisasi. Jadi
komitmen organisasi merupakan menentukan beberapa lama karyawan akan tinggal bertahan dalam suatu organisasi. Maka bisa dikatakan bahwa karyawan yang berkomitmen adalah aset yang setiap organisasi. Jadi manfaat dan keuntungan utama dari komitmen organisasi di sini ada 4 ya. Jadi seorang yang karyawan yang sebenarnya lama ya bekerja di perusahaan tersebut ya, bahkan sampai 20 tahun sampai 30 tahun, sebenarnya itu adalah aset ya, aset organisasi atau perusahaan tersebut. Kita lihat manfaat komitmen organisasi. Yang pertama adalah membuat produktivitas karyawan tinggi ya. Karyawan yang berkomitmen sangat produktif, mereka percaya pada organisasi, tujuan, visi misi, dan kepemimpinan tim. Karyawan ini tidak hanya menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi mereka juga memastikan rekan kerja dan anggota tim mereka juga menunjukkan hal yang sama. Jadi misalnya kita dalam satu karyawan ya, atau satu tim ya, kita ambil contoh kecil, kita teman-teman sudah bekerja ya dalam suatu ruangan yang sama ya, secara tidak langsung kita membentuk satu tim ya. Misalnya tim A ya yang berada di ruangan itu, sehingga itu bisa membangkitkan komitmen ya dalam suatu organisasi, dapat menjadi langgeng ya, ada hal yang dikerjakan bisa cepat dilaksanakan ya. Yang kedua ada mengurangi ketidakhadiran. Staf yang berkomitmen dan termotivasi akan melaporkan ketidakhadiran yang jauh lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka ya. Karena karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi berharap bisa bekerja, menyelesaikan pekerjaan, tugas-tugas mereka, membantu proyek dan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasinya ya. Jadi manfaat yang kedua di sini adalah mengurangi ketidakhadiran. Ya, jadi misalnya terkadang kita atau teman kita mengingatkan untuk masuk kantor ya. Jadi sebenarnya di sinilah mulai dibangun ya budaya-budaya kerja yang baik ya. Misalnya menyelesaikan pekerjaan bersama, tugas-tugas mereka dan membantu proyek teman-teman kita ya yang di satu bidang atau di satu ruangan tersebut. Yang ketiga, pemain tim yang luar biasa ya, menciptakan pemain tim yang luar biasa. Karena karyawan yang berdedikasi banyak, berinvestasi dalam organisasi, dan itu sukses, mereka hebat dan berkolaborasi karena kerja dalam tim. Ya. Mereka berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan produktivitas tim. Jadi tim yang misalnya yang kita bangun dalam satu organisasi tersebut bisa jadi itulah jalan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut ya. Tim kan biasa ya. Kalau makan siang biasanya ya masing-masing beli misalkan ya. Atau kalau ada yang lebih ya biasanya dibelikan temannya. Itu secara tidak langsung membangun suatu tim dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat, pendukung yang kuat ya. Menciptakan pendukung yang kuat. Karyawan yang berdedikasi dan berkomitmen percaya pada organisasi mereka dan karenanya merupakan pendukung yang efektif, positif dan pemberi kerja mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan tinggi dan memberikan dukungan terhadap produk, layanan dan kebijakan perusahaan mereka. Jadi manfaat yang keempat ini manfaat komitmen organisasi ya dapat mendukung yang kuat ya. Artinya karyawan yang berdedikasi dan berkomitmen percaya kepada organisasi mereka ya, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap produk, layanan dan kebijakan atau kebijakan perusahaan tersebut ya. Di sini ada beberapa ya, ada 7 tujuan membentuk komitmen organisasi. Tujuan komitmen organisasi. Yang pertama, agar bisa bertahan dalam organisasi dan memiliki kinerja yang baik untuk organisasi. Ya. Jadi agar bisa bertahan dalam organisasi dan memiliki kinerja yang baik dalam organisasi. Jadi tadi seperti saya berikan contoh ada tim ya, teamwork
teamwork atau tim kerja misalnya, atau itu bisa membantu mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan ya dalam suatu organisasi. Yang kedua, mampu membentuk loyalitas tingkat tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul. Ya. Mampu membentuk loyalitas tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul. Ya. Jadi orang merasa percaya, ya, orang merasa percaya, kelompok atau tim itu merasa percaya, sehingga kepercayaan ini tinggi ya, sehingga dapat membentuk kinerja bisnis yang unggul. Ya. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas ya. Jadi ada tujuan finansial yang ingin dicapai suatu perusahaan ya atau organisasi. Keempat, diharapkan mampu menjadi peningkatan produktivitasnya. Diharapkan mampu untuk menjadi peningkatan produktivitasnya. Jadi setelah ada insentif misalnya atau tambahan insentif yang diberikan, itu diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Ya. Jadi ada produktivitas yang secara signifikan peningkatan setelah memberikan insentif atau bonus kepada karyawan tersebut. Yang kelima, mampu mendorong retensi karyawan. Ya. Jadi mampu mendorong retensi karyawan. Ya. Setelah tadi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dilakukan oleh manajer ya, misalnya pelatihan dan lain sebagainya, itu diharapkan mampu meningkatkan retensi ya, ada peningkatan kinerja karyawan. Ya. Yang keenam, dapat membentuk matriks kepuasan pelanggan ya, dapat membentuk matriks kepuasan pelanggan. Jadi sebenarnya untuk yang keenam ini mengarah kepada tujuan ya, tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut ya, bagaimana pelanggan ya, konsumen ini merasa puas ya. Yang ketujuh, meningkatkan nilai budaya tempat bekerja. Ya, misalnya meskipun misalnya ada pergantian pimpinan ya, ada pergantian manajer ya, tapi budaya kerja yang telah dibangun selama ini ya bisa saja diterapkan terus-menerus apabila memang karyawan atau perusahaan tersebut merasa cocok ya untuk menerapkan budaya kerja tersebut. Selanjutnya ada cara membangun komitmen organisasi. Ada cara membangun komitmen organisasi. Jadi ada 3 cara membangun komitmen organisasi. Jadi tidak ada satu pemimpin organisasi maupun yang tidak menginginkan seluruh jajaran anggotanya itu tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi atau perusahaan mereka ya. Bahkan sampai sejauh ini banyak pemimpin organisasi yang sedang berusaha menggiatkan peningkatan komitmen anggotanya terhadap organisasi. Jadi di sini ada menurut Martin dan Nichols ya, dia mengatakan ada 3 pilar ya dalam membentuk komitmen organisasi. Yang pertama di sini adalah menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasinya. Ya. Jadi menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasinya ya. Jadi untuk menciptakan kondisi ini orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi untuk mencapai bahwa ada guna dan manfaat bekerja di dalam organisasi, untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, salah satu faktor penting yang menciptakan rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh anggota organisasi bahwa perusahaan dan organisasi ini adalah benar-benar milik mereka. Dan kepemilikan ini tidak hanya sekedar dalam bentuk pemilikan saham saja. Ya, jadi untuk meningkatkan komitmen organisasi ya, atau membangun komitmen organisasi ya, bagaimana caranya agar karyawan ya, khususnya manajer ini menyampaikan ya bahwa anggaplah sebagai milik ya, misalnya apalagi memang sudah memiliki saham di perusahaan tersebut ya atau organisasi tersebut. Jadi sehingga dia menanamkan bahwa ya tentunya beda ya kalau misalnya
milik kita ya. Contoh misalnya laptop ya, atau elektronik ya, HP misalnya ya. Tentunya kita perlakukan dengan baik ya barang-barang kita ya, untuk menjaga agar bisa penggunanya secara awet ya. Begitupun dalam organisasi tersebut. Ya. Yang kedua, bisa saja menciptakan semangat dalam bekerja ya, menciptakan semangat dalam bekerja. Jadi di sini kemampuan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan adalah salah satu keahlian terbaik yang harus dimiliki seorang pimpinan. Jadi untuk meningkatkan semangat kerja karyawan ini sebenarnya harus dimiliki seorang pimpinan atau manajer dalam suatu perusahaan. Untuk menjadi pemimpin yang baik, terlebih dahulu jadilah anggota yang baik. Ya, jadi sebelum menjadi pemimpin ya kita harus merasakan dulu menjadi anggota, menjadi karyawan, ya, menjadi staf dan lain sebagainya. Kalau jadi pemimpin yang baik, terlebih dahulu jadilah anggota yang baik. Kalau jadi anggota saja tidak baik, bagaimana mau menjadi pemimpin yang baik? Ya, itu salah satu kutipan yang sering saya tanamkan untuk motivasi saya dalam bekerja. Jadi misalnya kalau kita misalnya mau jadi pimpinan ya jadi anggota dulu. Jadi ada jenjang karir ya, atau ada jenjang kinerja ya dalam suatu perusahaan. Jadi sebelum kita merasakan namanya pimpinan ya, ya tentunya dari awal kita harus merasakan dulu namanya staff ya, atau anggota organisasi tersebut. Ya, ya seperti misalnya saya ambil contoh ya, kemarin ya di perusahaan pembiayaan ya, biasanya kan jadi sales dulu ya sebelum bekerja atau masuk di perusahaan sebagai anggota atau karyawan tetap ya. Selanjutnya keyakinan dalam manajemen. Keyakinan dalam manajemen. Jadi keyakinan di sini juga mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. Manajemen yang sukses menunjukkan kepada bawahan bahwa manajemen itu tahu benar tentang kemana organisasi ini akan dibawa. Jadi untuk seorang manajer itu harus tahu bahwa kemana perusahaan ini akan dibawa ya. Tahu dengan benar bagaimana cara membawa organisasi mencapai keberhasilan ya, atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi pada konteks ini karyawan akan melihat bagaimana ketegaran atau kekuatan dari perusahaan dalam mencapai tujuan hingga sukses ya. Ya terkadang perusahaan kita ya, misalnya apalagi misalnya pada saat pandemi kemarin ya, tidak banyak sebenarnya perusahaan atau organisasi ya UMKM itu yang banyak yang berhenti ya, karena kurangnya minat pembeli. Ya. Saya kira itu tadi ada 3 cara membangun komitmen organisasi. Selanjutnya ada strategi komitmen organisasi ya. Di sini ada beberapa ya, ada 10 poin. Yang pertama, mengidentifikasi dan diseminasikan misi dan nilai organisasinya. Jadi strategi komitmen organisasi yang pertama itu mendefinisikan dan menseminarkan hasil dan nilai organisasinya. Yang kedua, sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap anggota akan strategi organisasi dan ajak anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam menerjemahkan tujuan ke dalam strategi. Jadi terkadang juga misalnya ada banyak orang ya dalam suatu organisasi, ya ada pun juga biasa beberapa orang yang tidak aktif yang menjalankan organisasi tersebut. Ya ini sebenarnya disinilah tugas seorang pimpinan ya, atau manajer ya, karyawan itu bagaimana bisa mengaktifkan ini anggota yang kurang aktif tadi dengan mengajak, mungkin memberikan tanggung jawab kegiatan atau kegiatan kepadanya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya tersebut. Yang ketiga, mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mengidentifikasikan persoalan dan ikut terlibat dalam pemecahan sampai mereka merasa langkah itu adalah merupakan miliknya. Ya. Jadi ini kelanjutan tadi ya. Jadi ada setelah dilibatkan tadi, jadi
bagaimana anggota itu bisa merasa bahwa organisasi ini adalah miliknya ya, ada miliknya, sehingga bagaimana dia menjaga, menjalankan tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut. Yang keempat, memberikan pola kepemimpinan transformasional, yaitu memberikan anggota organisasi inspirasi ide yang mengarah kepada masa depan ya. Jadi selalu pimpinan itu selalu memberikan pencerahan ya, selalu memberikan ide, inspirasi, bahwa masukan kepada karyawannya agar bisa mengarah kepada masa depan. Misalnya masa mau jadi staff terus misalkan ya, tentu suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpin ya. Nah, karena misalnya kalau sudah ada pergantian ya, sudah pensiun ya, siapa yang akan menggantikan? Itu bisa saja sebagai bentuk motivasi kepada karyawan. Yang kelima, gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan secara tepat tentang misi, nilai, dan strategi organisasi. Ya, ini kalau biasa kita kalau misalnya mungkin teman-teman yang sering datang di kampus ya, kemarin itu ada beberapa visi misi yang sudah dipajang di kelas ya, ada juga kontak ya, kontak untuk bagian-bagian pelayanan misalnya ya. Ada juga etika misalnya dalam perkuliahan dan sebagainya. Itu bentuk sosialisasi melalui media sosial ya, untuk nilai dan strategi organisasi. Yang keenam, berikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan perwujudan dari gaya manajemen organisasi dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama anggota. Jadi selalu memberikan contoh misalnya ya, atau pelatihan yang diberikan kepada karyawan atau organisasi yang baru. Yang ketujuh, kembangkan proses dan ide organisasi yang mampu meningkatkan perkembangan keterampilan orang dalam mencapai tujuan prestasi yang lebih tinggi ya. Jadi kembangkan proses dan ide organisasi ya. Jadi misalnya tadi tentunya yang jadi anggota ya tidak selamanya menjadi anggota ya, bisa saja suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpin ya, atau menggantikan pemimpinnya sekarang ya, bisa saja ya. Jadi ada proses atau iklim organisasi yang berjalan, artinya roda ini terus berputar ya. Tentunya tidak setiap saat kita berada di bawah. Yang kedelapan, kenalkan pada anggota organisasi keuntungan ya, atau profit organisasi dan rencana pencapaian profit untuk tahun mendatang. Jadi ya, selalu menyampaikan bahwa target ya tahun 2021 ini sekian profitnya atau keuntungan yang dicapai. Tahun 2022 ya tentunya ada peningkatan ya. Sehingga apabila ada peningkatan tiap tahun, tentunya itu akan berdampak kepada insentif atau gaji karyawan tersebut. Itu selalu disampaikan oleh pimpinan kepada anggota. Yang kesembilan, gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan implementasi yang bagus dari karyawan, terutama karyawan baru terhadap organisasi. Ya. Jadi misalnya ada karyawan baru ya, yang manfaatkan program pelatihan ya. Apalagi misalnya ada aplikasi atau baru yang diterapkan, ya bisa saja kan anggota organisasi tersebut tidak mengetahui aplikasi tersebut, ya bisa silakan lakukan pelatihan ya yang menyelenggarakan pelatihan tersebut atau orang yang meluncing aplikasi tersebut. Yang terakhir, gunakan workshop atau jenis pelatihan lain untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang diharapkan organisasi dan berikan kesempatan pada mereka untuk memberikan kontribusi ide, bahkan kalau perlu ambil tindakan mengenai ide-ide bagus mereka ya. Misalnya setiap tahun ya, atau setiap sebelum awal tahun ya, misalnya lakukan biasa kalau ini saya lihat ini dalam suatu organisasi biasa ada rapat kerja ya, rapat kerja tahunan ya, itulah disitulah sebenarnya dituangkan ide-ide yang atau program-program yang ingin yang baru ya, yang apabila disetujui ya silakan diterapkan program yang baru untuk meningkatkan kinerja atau tujuan organisasi tersebut. Nah, mungkin strategi di atas dapat meningkatkan pemahaman kita dalam
membuat komitmen organisasi ya dalam organisasi. Mungkin sekian saja ya materi untuk hari ini. Ya. Oke, kita absen dulu sebelum saya akhiri ya. Yang mau ganti.